Perkenalkan, nama saya Prasida Multamanduri, NIM 2010417163, kelas A2 Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen Pak Adi Mursalim. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester Manajemen Pemasaran 2. Soal bagian A yang pertama, apa judul drama pemasaran Anda dan jelaskan mengapa Anda mengangkat drama tersebut. Dan jelaskan siapa saja anggota tim drama Anda dan jelaskan peran mereka dalam drama tersebut. Judul dramanya Dunia Perusahaan Startup. Jelaskan mengapa Anda mengangkat drama tersebut. Drama yang bercerita tentang sekumpulan orang dalam sebuah perusahaan yang bekerja dan menjalani strategi untuk produk perusahaan. Minuman. Nama anggota tim drama dan peran dalam drama. Yang pertama, Christina Lina berperan sebagai selebgram dan Adeta Dera Suhartini berperan sebagai salah satu. Beatrix Stella Lara berperan sebagai bagian produksi. Bernadette Dayang Cantika berperan sebagai direktur. Patricia Putri berperan sebagai sales 2, Prasida Bonita Panturi berperan sebagai konsumen online, Riris Astiani berperan sebagai konsumen offline 2, Rosaria Echa berperan sebagai konsumen offline 1, Shirley Kristiani berperan sebagai sekretaris direktur, Pini Perencia berperan sebagai manajer keuangan. Soal yang kedua, jelaskan isi cerita dari drama pemasaran Anda. Apa yang dapat Anda peroleh dari drama pemasaran yang Anda buat? Bercerita mengenai produk minuman, perusahaan startup. Soal yang ketiga, apa judul lagu drama pemasaran yang Anda buat? Pelajaran apa yang Anda dapat peroleh dari lagu pemasaran yang Anda buat? Judul lagu menciptakan pemasaran. Yang saya peroleh dari lagu pemasaran, memahami ilmu pemasaran, ilmu ekonomi, secara konsep dan teori, butuh perencanaan dan tahapan dalam memahami kebutuhan konsumen dan pentingnya strategi untuk menghadapi konsumen dan memperhatikan mutu produk agar tercapainya suatu pemasaran. Soal yang keempat, apa kesan-kesan Anda dalam mengikuti kuliah manajemen pemasaran selama 1 semester dan apa saja yang sudah Anda dapatkan dari mengikuti kuliah manajemen pemasaran 2? Kesan-kesan saya selama mengikuti kuliah manajemen pemasaran selama 1 semester, saya mempelajari mengenai strategi produk pemasaran dan mutu produk pemasaran. Soal bagian B. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan 3 komponen dalam pelayanan yang berkualitas dan memenuhi kepuasan konsumen. Jawabannya, yang pertama, kualitas atau quality. Quality atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Istilah ini banyak digunakan dalam bisnis, rekayasa, dan manufaktur. Dalam kaitannya dengan teknik dan konsep untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, biaya atau cost. Cost suatu biaya dalam arti pengorbanan atau juga pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan atau juga individu yang berhubungan langsung dengan output atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau perorangan itu. Yang ketiga, pengiriman delivery. Pengiriman adalah proses pengangkutan barang dari lokasi sumber ke tujuan yang telah ditentukan. Kargo terutama dikirim melalui jalan raya
dan rel kereta api di darat, jalur pelayaran di laut, dan jaringan maskapai penerbangan di udara. Soal yang kedua, jelaskan tentang prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2002. Jawabannya, prediksi karir sesuatu yang diperkirakan atau perencanaan, planning, proses yang ditempuh dalam menyusun rencana karir, menilai diri sendiri, menetapkan tujuan. Karir menyiapkan rencana-rencana, melaksanakan rencana-rencana. Dan tren digital marketing di tahun 2002 yaitu ada video, paid search, influencer, marketing, mobile marketing, mobile atau live streaming, Shopee, dan personalisis. Email marketing, chatbot, application, intelligence. Soal yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan produk, price, distribution, dan promotion. Jawabannya, produk adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestis perusahaan, dan pelayanan jasa. Perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya, produk barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan dalam marketing. Produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa. Price atau harga adalah secara umum, harga adalah senilai uang yang harus dibayarkan konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang ingin dibelinya. Oleh sebab itu, harga pada umumnya ditentukan oleh penjual atau pemilik jasa. Akan tetapi, dalam seni jual beli, pembeli atau konsumen dapat menawar harga tersebut. Distribution atau distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi dilakukan sehingga penggunanya sesuai dengan yang diperlukan. Distribusi adalah kegiatan yang sangat penting agar produk dari produsen bisa mencapai ke tangan konsumen dengan efektif. Promotion atau promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan suatu kegiatan untuk meningkatkan suatu barang atau jasa ke arah yang lebih baik. Menurut Pendi Tejiptono, promosi adalah komunikasi pemasaran yang dikerjakan untuk mempengaruhi, menyampaikan sesuatu, membujuk, serta meningkatkan pemasaran sasaran dari suatu perusahaan. Soal yang keempat, mengapa pentingnya menciptakan kepuasan pelanggan? Jawabannya, pentingnya kepuasan pelanggan untuk menciptakan konsumen loyal. Dalam membangun sebuah usaha, hal yang paling penting adalah kepuasan pelanggan. Jika seseorang pelanggan merasa puas dengan produk yang dijual, mereka akan menjadi pelanggan yang loyal dan akan merekomendasikan produk Anda pada orang lain. Soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan 8 dimensi mutu. Jawabannya yang pertama, performance atau kinerja. Performance atau kinerja merupakan dimensi kualitas yang berkaitan dengan karakteristik utama suatu produk, contohnya sebuah televisi,
kinerja, contohnya sebuah televisi. Yang kita kehendaki adalah kualitas gambar yang dapat ditonton dan kualitas suara yang dapat didengar dengan jelas dan baik. Yang kedua, features atau fitur. Fitur atau fitur merupakan karakteristik mendukung atau pelengkap dari karakteristik utama suatu produk. Misalnya pada produk kendaraan beroda 4 mobil, fitur-fitur pendukung yang diharapkan oleh konsumen adalah seperti DVD, CD player, sensor atau kamera mundur, serta remote control mobil. Yang ketiga, reliability atau kehandalan. Reliability atau kehandalan adalah dimensi kualitas yang berhubungan dengan kemungkinan sebuah produk dapat bekerja secara memuaskan pada waktu dan kondisi tertentu. Yang keempat, conformance atau kesesuaian. Conformance adalah kesesuaian kinerja dan kualitas produk dengan standar yang diinginkan. Pada dasarnya, setiap produk memiliki standar ataupun spesifikasi yang telah ditentukan. Yang kelima, durability atau ketahanan. Durability ini berkaitan dengan ketahanan suatu produk hingga harus diganti. Durability ini biasanya diukur dengan umur atau waktu daya tahan suatu produk. Yang keenam, serviceability. Serviceability adalah kemudahan layanan atau perbaikan jika dibutuhkan. Hal ini sering dikaitkan dengan layanan purna jual yang disediakan oleh produsen seperti ketersediaan suku cadang dan kemudahan perbaikan jika terjadinya kerusakan, serta adanya pusat pelayanan perbaikan service center yang mudah dicapai oleh konsumen. Yang ketujuh, estetik atau keindahan. Estetik adalah dimensi kualitas yang berkaitan dengan tampilan bunyi, rasa maupun bau suatu produk. Contohnya bentuk tampilan sebuah ponsel yang ingin dibeli, serta sebuah ponsel dibeli dengan suara merdu musik yang dihasilkan oleh ponsel tersebut. Yang ke-8, perceived atau quality, kesan kualitas. Perceived atau quality adalah kesan kualitas suatu produk yang dirasakan oleh konsumen. Dimensi kualitas ini berkaitan dengan persepsi konsumennya terhadap kualitas sebuah produk ataupun merek seperti ponsel iPhone, mobil Toyota, kamera Canon, printer Epson, dan jam tangan Rolex yang menurut kebanyakan konsumen merupakan produk yang berkualitas. Soal yang ke-6, sebutkan 4 manfaat yang didapat dalam program menjaga mutu. Jawabannya, manajemen menjaga mutu. Yang pertama, memberi kepuasan kepada pelanggan sehingga menjaga kepercayaan terhadap perusahaan. Yang kedua, menumbuhkan rasa motivasi di dalam diri karyawan. Yang ketiga, meningkatkan standar kerja di dalam perusahaan. Yang keempat, meningkatkan dan menjaga nama baik perusahaan. Soal yang ketujuh, jelaskan pengertian dari ekuitas merek atau brand equality. Jawabannya, brand equity atau ekuitas merek merupakan seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama, dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada perusahaan dan pelanggannya. Perusahaan.
Soal yang ke-8, sebutkan keunggulan dan kekurangan dari perluasan ekuitas merek. Jawabannya, keunggulan perluasan ekuitas merek yang pertama, meningkatkan peluang keberhasilan produk baru. Yang kedua, memberikan umpan balik positif terhadap merek dan perusahaan induk. Kekurangan perluasan merek yang pertama, nama merek tidak menjadi sangat teridentifikasi pada produk apapun. Yang kedua, integritas dan persaingan merek yang dipertanyakan. Yang ketiga, membingungkan dan mungkin bahkan mengecewakan konsumen. Yang keempat, menghancurkan citra merek induk dalam proses. Soal bagian C. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan judul ketiga video di atas. Jawabannya, dari video pertama, prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2002. Video kedua, 9 tren strategi digital marketing tahun 2001 untuk mendukung branding promosi bisnis Anda. Video yang ketiga, strategi penetapan harga psikologi bisnis. Soal yang kedua, siapa-siapa pembicara dari ketiga video tersebut di atas? Dari video pertama, pembicaranya Mandi Purwahartono atau Chief Marketing Officer @Purwadika, dan Andin Rahmana, Research dan Development Manager Digital Marketing di @Purwadika. Video kedua, Talking with Desi, Isyana Marketing Konsultan dan founder dari seputar marketing. Video ketiga, Agung Adimas. Soal ketiga, jelaskan apa-apa yang dibicarakan oleh ketiga pembicara dalam 3 video tersebut di atas. Jawabannya, video pertama, prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2002 mengenai sosial media, performance marketing, dan content creator. Dan video yang kedua, 9 tren digital marketing, video marketing, usul generated content atau UGC, dan content marketing, micro influencer, social media marketing, strategi SEO atau search engine optimization, dan geofencing, teknologi, performance, omnichannel. Video ketiga, strategi penetapan harga, psikologi bisnis, psikologi marketing, dan psikologi bisnis. Soal yang keempat, pelajaran apa yang dapat Anda peroleh dari menonton ketiga video tersebut di atas? Video yang pertama, prediksi karir dan pelajaran mengenai tren digital marketing. Video kedua, mempelajari 9 tren digital marketing. Video ketiga, mempelajari psikologis bisnis. Soal yang kelima, manfaat apa yang Anda dapat dari ketiga video tersebut di atas dan bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan oleh ketiga pembicara di atas. Video pertama, prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2002, dan yang kedua, 9 tren strategi digital marketing tahun 2001. Yang ketiga, strategi penetapan harga psikologis bisnis. Baiklah, sekian jawaban ujian akhir semester saya. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.